Seneng banget ya kita bisa sekolah minggu lagi, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lause berharap semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum memulai ibadah ini, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dari hari ke hari. Dan saat ini kami masih bisa memiliki kesempatan untuk beribadah sekolah minggu, itu semua karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, tolong pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya kami bisa benar-benar konsentrasi dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Yeay! Yuk, sama-sama bangkit berdiri. Sebagai anak Tuhan, kita mau katakan, I'm fixing my eyes on you and follow Jesus Christ. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow Jesus Christ. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. I'm fixing my eyes on you. Only you. I won't turn left and I won't turn right. Will not stray from the path that's right. But I keep on seeking and keep on reaching. Follow, follow Jesus Christ. Follow, follow Jesus Christ. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu baik ya pada kita. Tuhan masih cukupkan segala kebutuhan kita. Kita masih bisa makan, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa sekolah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita mau berikan yang terbaik, kita mau berikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya. Nah, ada 3 cara untuk memberikan persembahan. Yang pertama, kita bisa scan QR code yang ada di layar ini, atau adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Atau adik-adik juga boleh menaruh persembahan adik-adik di amplop. Nanti bisa dikumpulkan dan diserahkan ke gereja. Yuk kita berikan persembahan dan kita pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan masih cukupkan segala kebutuhan kami. Kami bawa persembahan ini kepadamu, dan kiranya Tuhan berkati agar persembahan ini bisa Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita mau fokus supaya kita bisa mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Untuk itu kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat pagi adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu kembali di sekolah minggu online. Apa kabarnya semua? Tentu sehat-sehat ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, jika pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Tuhan juga tolong Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, apakah kalian melihat dua buah apel ini? Yang satu busuk dan yang satu bagus.
mana yang kalian pilih? Pasti yang bagus bukan? Supaya bisa dimakan. Lalu, kalau ada perkataan yang baik dan perkataan yang tidak baik, kalian pilih yang mana? Anak-anak Tuhan seharusnya pilih perkataan yang baik. Hal yang tidak baik harus dibuang dari hidup kita. Nah, sekarang Lause mau tanya, siapa di sini yang selama pandemi ini yang nurut sama papa dan mama dan guru, yang selalu mau dengar-dengaran perkataan mereka? Wah, banyak. Bagus. Lalu, siapa yang selama pandemi ini suka nggak mau dengerin apa kata orang tua dan guru? Waktunya belajar, malah nonton YouTube, malah main game, dan tidur-tiduran. Waktu bersihkan kamar, gak dilakukan. Papa dan mama suruh kerjakan tugas sekolah, ditunda-tunda terus. Ayo, siapa yang seperti itu? Waduh, ternyata masih banyak ya. Kalau kalian dengar perkataan orang tua dan guru dan melakukannya, itu sama seperti adik-adik pilih buah apel yang baik untuk dimakan. Tapi kalau kalian suka membantah dan tidak mau dengar-dengaran yang dikatakan orang tua dan guru, itu sama seperti kalian pilih apel yang busuk dan tidak bisa dimakan. Itu salah. Masa pilih apel yang busuk untuk dimakan sih? Jika kalian memilih menurut dan taat pada orang tua, guru, dan selalu mengucapkan hal yang baik, itu berarti kalian sedang belajar melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik bisa buka Alkitabnya atau bisa lihat di layar ini ya. Kita buka dari Injil Matius 7 ayat 12 sampai 14. Lalu kita lanjut ke ayat 24 sampai 27. Bagaimana adik-adik? Sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kemudian ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Adik-adik, ada 2 orang bapak yang sedang membangun rumah. Bapak A mau membangun rumah. Ia mencari tempat yang baik dengan tanah yang baik, tidak miring dan cukup kuat untuk mendirikan rumah. Meski tanahnya sudah kuat, tapi Bapak A ini tetap membuat pondasi yang kuat. Bapak A memakai batu-batu yang kuat untuk dijadikan pondasi rumah yang akan dibangunnya. Susah sudah pasti, dan biayanya juga sangat banyak karena harus membeli batu dan semen yang cukup banyak. Bapak A tidak mau rumahnya nanti tiba-tiba roboh karena pondasinya tidak kuat. Setiap hari
Bapak A bekerja membangun rumahnya dengan rajin. Akhirnya, rumahnya jadi. Meskipun lama dan biayanya mahal, tapi Bapak A puas. Waktu ada hujan, angin yang besar dan badai, rumah Bapak A tetap kokoh. Dan Bapak A bisa tenang tinggal di dalam rumah. Bapak A tidak takut rumahnya roboh, ambruk, atau dindingnya retak karena dia memakai batu untuk menjadi pondasinya. Nah, ada bapak kedua nih yang juga mau membangun rumahnya. Bapak B mau membangun rumahnya, tetapi dia tidak mau memakai pondasi yang kokoh. Bapak B membangun rumahnya di atas pasir, bukan dengan pondasi batu, tetapi di atas tanah atau pasir biasa. Bisa nggak ya rumahnya berdiri? Bisa, tapi tidak kuat. Rumah Bapak B lebih murah karena Bapak B tidak perlu beli banyak batu dan semen. Selain itu, membangunnya juga lebih cepat dibandingkan Bapak A yang memakai pondasi batu. Tapi waktu terjadi hujan dan badai, lalu angin melanda rumah itu, rumah Bapak B roboh. Rumah Bapak B hancur dan Bapak B tidak bisa lagi tinggal di dalam rumah tersebut. Sedih ya? Adik-adik, perumpamaan ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak untuk menunjukkan perbedaan orang yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan orang yang tidak mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Tuhan berkata, setiap orang yang mendirikan rumahnya di atas batu adalah orang yang pandai, berhikmat, dan bijak, sedangkan orang yang bodoh mendirikan rumah di atas pasir. Kenapa dikatakan pandai? Karena orang itu tahu memperhitungkan hari depannya dengan baik. Dia tahu rumahnya akan menjadi tempat berlindung dari panas, hujan, dan serangan binatang atau orang jahat. Kalau membangun rumah asal-asalan, maka akan rugi. Rugi karena rumah yang dibangunnya roboh dan dia harus membangun lagi. Berarti biaya yang dikeluarkan lebih banyak. Orang yang membangun rumah di atas pasir dikatakan bodoh karena dia malas dan tidak memperhitungkan masa depannya dengan baik. Bapak B yang membangun rumah di atas pasir tidak mau bersusah payah dan mau cepat jadi hasilnya asal-asalan. Akhirnya dia rugi besar. Apa maksud perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan? Tuhan Yesus mau kita belajar. Pertama, menjadi orang yang pandai, tapi bukan hanya dalam pelajaran, tetapi pandai menjalani hidup. Hidup kita bukan hanya di dunia ini, tetapi ada hidup kekal. Hidup di dunia hanya sementara, tetapi hidup kekal adalah untuk selama-lamanya. Kalau hanya memikirkan hidup di dunia ini saja, kita akan sama seperti Bapak B yang santai dan gak mau repot. Tetapi orang yang pandai dan bijak akan memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal di surga kelak. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga adalah supaya kita yang percaya kepadanya mendapatkan hidup kekal bersama Dia kelak di surga. Nah, yang kedua, selain itu kita juga belajar untuk menjadi anak yang rajin. Bukan hanya rajin di sekolah, tetapi rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan rajin melakukan firman Tuhan. Tadi Bapak A yang rajin membangun rumahnya di atas batu
mendapat hasil yang baik, yaitu rumahnya kuat dan kokoh. Kalau adik-adik mau memiliki iman yang kuat dan kokoh, maka adik-adik perlu rajin berdoa dan baca Alkitab. Adik-adik bisa lebih mengenal Tuhan Yesus melalui rajin berdoa dan baca Alkitab. Apakah adik-adik mau melakukan dua hal ini? Menjadi anak yang pandai menjalani kehidupan dan menjadi anak yang rajin. Lalu berdoa, adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, semuanya boleh menjadi anak yang bijak dan anak yang rajin berdoa, membaca Alkitab, dan melakukan firman Tuhan. Sekarang, mari adik-adik kita hafalkan ayat hafalan kita sepanjang bulan ini. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Kita coba ulangi sekali lagi ya. Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu, kudus. Adik-adik, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, kita mau berdoa bersama dulu ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu, sehingga hari ini kami bisa beribadah dan memuji Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar firman-Mu bisa selalu tinggal dalam hati kami. Kami juga mau selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Setelah ini, kami juga mau melanjutkan kegiatan kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas yang akan dipimpin oleh Lause Iwang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan menghendaki kita semua bukan cuma untuk mendengar firman Tuhan saja, tetapi untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun sulit dan banyak tantangan, kita harus mentaati firman Tuhan. Hari ini kita mau membuat aktivitas untuk mengingatkan kita cerita firman Tuhan hari ini. Bahan-bahan yang diperlukan, 1 buah tissue roll, kemudian kertas origami yang berwarna gelap untuk membuat batu, lalu kertas kado, lalu kemudian double tape, lem, gunting, spidol, penggaris, dan pensil. Caranya, tissue roll kita bungkus dengan menggunakan kertas origami. Kita bisa menggunakan double tape ataupun lem. Nah, di sini langsung sudah ada yang sudah dibungkus. Bagian atas dan bawahnya kita gunting-gunting. Setelah kita gunting-gunting, kemudian kita lipat sehingga berbentuk seperti ini. Atas dan bawahnya kita rekatkan dengan double tape. Ambil 1 lembar kertas buffalo yang sudah dipola lingkaran, kemudian kita gunting. Kemudian kita rekatkan dengan lem atau double tape sehingga berbentuk atap. Kita rekatkan atapnya ini di bagian atas. Lalu kita buat batu, caranya dengan menggumpalkan kertas origami yang berwarna gelap. Lalu kita tempel di atas kertas buffalo yang sudah berbentuk ringan. Nanti akan berbentuk seperti ini. Kita rekatkan rumahnya di atas batu, kemudian kita hias dengan kertas kado ataupun dengan spidol. Kita buat bentuk pintu dan bentuk jendela. Kalau anak-anak punya batu-batu kecil, anak-anak juga bisa menggunakan batu beneran, taruh di bagian bawah rumah ini.
mengingatkan kita cerita firman Tuhan hari ini, maka di bagian bawahnya kita tulis Matius 7 ayat 24 sampai 27. Nah, selesailah aktivitas kita hari ini. Kalau anak-anak sudah selesai membuatnya, jangan lupa foto dan kirimkan ke Lause masing-masing sebelum jam 5 ya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.